Iya bro, dolanan apa? Wei? Stick drum. Bagaimana kesibukan hari ini? Kesibukan Dari awal pertama podcast yang pertama, podcast selanjutnya tidak hadir, kemanakah Anda? masih sama aktivitas kerja, aktivitas di rumah, banyak kerjaan-kerjaan yang Ini nyolong ya. Sebenarnya tema kita kan jangkrik brother. Ini Mas Jangkrik malah lagi sakit. iya. Kalau jenengan gimana? Sehat? Sakit? Alhamdulillah dari pikiran sih sehat, Tapi jiwanya rusak. jiwa juga sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Bisa dikaitkan dengan kata-kata filsafat. Seperti biasa obrolan-obrolan ringan. Kalau kemarin ini Sabtu ya, kemarin Sabtu erupsi Merapi. Iya. Berarti yang ada kata-kata bilang erupsi apa ya? Merapi tidak pernah ingkar janji. Iya. Bagaimana kalau bisa dikaitkan dengan kehidupan kita? Menurut jenengan Dikaitkan dengan kehidupan kita. apa? Kita pernah berpikir nggak kita juga bagaimana tidak pernah ingkar janji atau apalah gitu? Setiap orang juga punya janji, pernah belum bikin janji, dan sedikit banyak juga banyak yang menepati. Kadang kita juga ada lupa. Nah, lupa juga sifat manusiawi. Kita manusia juga saatnya tidak luput dari salah, lupa. Sebenarnya saya pengen tanya, karena kita udah lama nggak ketemu gitu. Ya. Sharing terus. Menurut pandangan jenengan, bagaimana sih menyiasati konsep kehidupan yang tentang timbal balik, yang keinginannya itu setiap manusia memiliki timbal balik? Ya, setiap orang pastinya juga punya rasa ingin dihargai, juga ada rasa timbal balik. Tapi menurut saya itu kita jangan melulu mengharapkan imbalan atau semacamnya timbal balik, karena pada dasarnya kita manusia sering mengharapkan sesuatu dan kenyataannya yang kita dapatkan tidak sesuai itu akan menimbulkan sebuah kekecewaan. Nah, sebenarnya kan ada konsep yang kalau kamu ingin A, ya, kamu harus jadi A. Karena gini, kamu ingin kamu ingin diperhatikan orang, kamu harus memperhatikan orang. Tapi pada kenyataannya kan ini kita ngomongin konsep logis bukan tidak konsep ini, masih kayak terkadang kita sudah melakukan. Nah, ini aku udah ngasih nih, aku juga pengen nanti ada timbal dikasih. Tapi pada kenyataan ada beberapa sing kita harus terus konsep kita harus kita down lagi. Jadi kayak kita udah beri ya udah, toh dia juga tidak peduli gitu loh. Ya, kita juga mungkin sebagian juga pernah ada yang mengerti soal pepatah kita memberikan sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan. Itu juga berlaku buat kita semuanya ya. Terkadang apa yang kita beri itu tidak melulu kita harus mendapatkan seperti yang kita beri. Bisa jadi katakanlah kita memberikan sesuatu ke si B. Nah, kita memberikan sesuatu si B, tetapi kita juga mengharapkan imbalan atau timbal balik yang hal yang sama atau mungkin lebih. Tapi pada kenyataannya itu di kehidupan terkadang kita memberi si B, tapi bukan si B yang membalikan atau yang memberikan timbal balik itu. Kadang dia jadi orang lain. Itulah mengapa di agama saya ya mengajarkan bahwa kita kalau menolong atau memberi ya disuruh ikhlas aja. Kadang jangan mengharapkan pamrih. Nah, mungkin juga Tuhan menguji dari situ, seberapa kita ikhlas,
seberapa kita legowo gitu. niatnya itu apa kita memberi. Nah, kalau niatnya kita menolong ya udah pure nolong aja, nggak usah mikir timbal balik. Toh nanti kita yang mendapatkan balasan itu sendiri dari orang lain. Jadi nggak melulu kita memberikan si B membalikan, itu namanya utang piutang ya. Itu berarti Itu tidak sama lagi. aja dengan konsep apa ya, menurut saya ya, kamu kalau ingin sesuatu itu jangan ciptaannya, tapi kamu menyayangi yang Maha Pencipta. Nanti dari Maha Pencipta dikasih itu ciptaannya. Seperti itu. Seperti itu. Ketika kamu mengejar dunia itu lari. Tapi ketika kamu mengejar yang menciptakan dunia, maka dunia dan seisinya akan datang kepadamu. Iya. Kau bisa hampir sama seperti itu. Kurang lebih ya seperti itu. Karena kita untuk belajar ke tahap ikhlas ataupun sabar itu memang nggak ada nggak ada kelas-kelasnya, nggak ada ujungnya. Jadi kita seberapa kita sabar, seberapa kita ikhlas itu bukan kita yang menentukan ya, tapi itu lebih Tuhan, itu udah area Tuhan itu yang memikirkan, yang bisa menilai kita itu ikhlas atau sabar itu memang Tuhan. Nah, yang terpenting kita sudah tanamkan di diri kita sendiri untuk setiap hal yang kita lakukan berdasarkan niat apa, dan kita niat aku ngasih sesuatu nih buat seorang ini karena dia memang membutuhkan. Nah, mungkin bisa jadi si B itu yang pernah kita tolong, mungkin dia juga ingin membalas atas jasa atau budi yang pernah dia diterima. Tapi even momennya dia nggak tepat, dia jadi bisanya mungkin diganti dengan hal-hal yang lain, tidak hal yang sama. Ibarat kita memberi bola, mungkin dia nggak mungkin ngasih bola, bisa jadi yang lain. Dan kebaikan itu terkadang kita memberikan kebaikan, tapi kita mengharapkan juga kebaikan ke diri kita. Itu salah satu pemikiran yang kurang tepat. Tepatnya seperti apa lebih tepat? Tepatnya gini, ketika kita niatnya dulu aja kalau kita niatnya menolong ya udah nolong aja udah, tanpa kita harus mengharapkan timbal balik, mengharapkan balasan, ya udah kita nolong aja. Soal balasan itu udah urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Ya. Ini Mas, konsep di kehidupan kita terlahir itu katanya sudah di bahasa Jawanya ginaris, sudah digariskan dari kita lahir terjun ke dunia sampai kita mati. Ya. Di setiap digaris itu pasti ada lika-liku, ada ujian atau ada pilihan. Yang saya masih bingung adalah saya kadang berpikir bahwa kita kan sebenarnya kalau di di ajaran tentang kehidupan itu kan kita selalu diuji dengan pilihan. Kita harus memilih. Padahal dari kita hidup di dunia sampai kita mati itu sama Tuhan itu sudah dikasih pilihan-pilihan. Tapi kita masih suruh memilih. Nah, ini menurut jenengan itu gimana sih sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi ya, menurut logika saya juga, kalau nanti ada keliru atau kurang tepatnya ya dikoreksi. Menurut saya kembali lagi ke pepatah mengatakan bahwa kita itu manusia itu ibaratkan wayang. Jadi wayang kulit itu udah ada dalamnya. Jadi mau kita bergerak ke kiri atau ke kanan itu udah sesuai dalamnya. Kadang kita diberikan pilihan hidup itu yang mungkin kita mau milih yang mana nih. Terkadang kita memilih pilihan yang salah. Dan itu pun kurang lebih juga sudah kuasa dari Sang Pencipta. Kadang kita diberikan dua pilihan antara yang benar dan salah. Kadang kita juga dosa, kita melakukan pilihan yang salah, dan itu pun bukan semata-mata kita salah semua. Kadang ada hikmahnya, kadang ada pelajaran yang bisa kita petik. Kadang Tuhan bikin gini, oh ya kamu tak diarahkan menjadi milih yang pilihan yang salah. Mungkin ya itu rahasia Tuhan. Mungkin kamu disuruh
milih kepilihan salah supaya apa? Supaya kita belajar dari kesalahan, kegagalan. Nah, dari kesalahan dan kegagalan itu apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita benahi. Berarti Jadi menurut saya seperti itu. chaos. Ya. Ketika Anda chaos, Betul. setiap manusia itu kan pernah chaos. Kok dia bisa, kok saya enggak? Kok dia punya orang tua bisa gitu, kok saya enggak? Nah, bagaimana meminimalisir perasaan chaos itu? Menurut jenengan, maksudnya saya berpikir bahwa kalau ngomong ikhlas menurut saya itu terlalu berat. Betul. Kalau bahasa Jawa itu lebih baik ke legowo. Iya. Ya ini juga sama. Kalau saya salah juga mohon dikoreksi. Jadi saya kadang tetap saya jenengan gitu merasa, apalagi waktu masih kecil, kok dia bisa dibelikan orang tuanya itu, kok aku enggak? Nah itu kalau yang kekhawatiran kan sampai kita sekarang di usia sekarang kadang tetap terkecil lah manusia itu tetap ada rasa itu. Menurutnya jenengan bagaimana menyiasati seperti itu? Kalau menurut saya ya kadang memang kita sifat dasar manusiawi itu kadang kita ada rasa iri ketika orang lain kok bisa, kita kok nggak bisa. Tapi ya itulah fungsinya kita, perbanyaklah tali persaudaraan dan bergaullah di lingkungan yang positif. Nah, karena di lingkungan positif itu banyak memberikan Anda, ibaratnya Anda kehilangan arah, Anda bingung mau mencari solusi dari mana, dari tempat itulah mungkin bisa jadi Anda bisa menemukan apa yang Anda pertanyakan. Contoh, ketika saya gini, orang tua seperti ini, sedangkan mereka kok seperti itu, kok dengan mudahnya melewati hal-hal ini, sedangkan saya masih berada di fase ini terus itu. Ya, kembali lagi Sebenarnya kan mungkin menurut itu berarti saya nangkep di jenengan adalah karena kita tidak tahu sebenarnya di dalam mereka seperti apa. Jadi bahasa Jawa itu wangsinawang. Ya, jadi kembali lagi kalau di Jawa, di bahasa Jawa itu wangsinawang lebih ke gini ya. Mata kita memandang itu bukan sesuatu, apa yang kita lihat itu bukan sesuatu hal yang 100% itu kebenaran. Jadi yang apa yang kita lihat itu hanya perspektif ya. Jadi kita hanya bisa melihat tanpa kita mengalami situasi yang terjadi pada suatu objek itu kita sendiri. Dia kembali lagi wangsinawang. Kadang saya jadi jenengan kok enak ya, punya fasilitas, punya ini dan itu, minimal beban belum, masih mikir diri sendiri. Begitu juga jenengan juga memikir ke saya, kok enak ya, udah berkeluarga, udah ada yang ngerawat di rumah ini. Semua itu wangsinawang. Jadi setiap manusia punya masalah masing-masing dan setiap manusia punya kapasitas, kekuatan masing-masing. Jadi Tuhan memberikan cobaan itu sesuai dengan takar. Sesuai takar. Berarti apa yang tertakar tidak akan pernah tertukar, insya Allah. Ya, saya sih juga kadang berpikir gitu. Apa yang tertakar tidak mungkin tertukar. Kadang ini kembali ke tadi chaos. Maksudnya kalau di versi menurut saya chaos di dewasa itu yang kita bekerja nih, kita punya kesibukan atau kita punya rezeki. Terus bukan apa ya, kadang rezeki kita kalau sudut pandang itu kadang kok rezeki yang harusnya jadi rezeki kita atau pekerjaan kita kok diambil orang gitu. Kan kita kadang merasa ini pekerjaan ini rezekiku gitu. Cuman kadang jangan juga berpikir nggak sih, oh Tuhan tuh ngambil pekerjaan kita atau rezeki kita tuh biar orang lain itu juga merasakan suka duka perjuangan kita gitu. Ya. Kan kalau saya bekerja juga pagi sore cari rezeki itu susah, jadi dia biar merasakan, tidak mungkin juga meminimalisir bahwa biar ya wangsinawang biar dia tahu ini ternyata pekerjaan susah. Dan saya meyakini bahwa nanti kok kamu akan dikasih ganti kok gitu, yang lebih baik.
Jangan sepaham juga nggak? Ya, saya sependapat. Karena ketika kita di suatu pekerjaan, yang namanya dunia kerja ya, dimanapun dunia pekerjaan juga seperti itulah. Banyak yang artinya kita ada yang pintar berpikir akan kalah dengan pintar yang berbicara, dan yang pintar berbicara bakal kalah dengan pintar yang cari muka. Itu circle di dalam ini kalau pekerjaan. ngomong cari muka, makanya kalau bisa berangkat kerja udah bawa muka dulu, Minimal gosok gigi ya. Minimal gosok gigi. Oke, ya cuci. Karena cari muka aja ya, sekarangnya pekerjaan sekarang juga apa, kriteria good looking itu memang kadang dibutuhkan. Good looking. Ya, good looking. Ya minimal gosok gigi. Nanti kalau minimal gosok gigi itu saat berbincang-bincang itu nanti Ketika kita lawan mainnya akan terbuai gitu. Ketika kita berkomunikasi dalam dunia pekerjaan itu, komunikasi itu faktor utama gitu, dalam menunjang pekerjaan kita itu komunikasi. Jadi kalau kita komunikasi udah kualitasnya baik, yang kita ajak komunikasi juga nyaman, itu kan jadi pesan dan apa itu udah nyampe. Jadi pekerjaan pun jadi nggak ada miskomunikasi gitu. Miskomunikasi. Nah, minimal gosok gigi. Minimal gosok gigi ya itu teman-teman. Minimal gosok gigi. Jadi jangan lupa pakai deodoran bagi Anda yang berkeringat lebih banyak dari ini. Berarti tidak perlu mandi itu, Mas. Oh, mandi ya itu hanya untuk orang-orang yang kotor. Jadi jika Anda masih merasa diri Anda masih bersih, silakan. Wah ini berat nih, ini pinggir jurang nih. Berarti bagi Anda yang kotor mandi gitu. Ya, karena orang itu punya cara unik masing-masing. Mungkin ada yang bilang gini, ketika saya nggak mandi, saya malah lebih percaya diri. Itu juga ada. Tapi mayoritas percaya diri itu kalau udah mandi ya. Ini bukan contoh yang baik, cuman ini dari beberapa sudut pandang. Tapi minimal tetap gosok gigi ya. Harus itu wajib rasanya. Karena setiap harinya kita juga makan dan minum yang manis-manis juga. Apalagi yang perokok tuh ya. Itu rawan tuh rokoknya. Yang penting rokoknya rokok apa, Mas? Rokok tembakau kan? Ya, rokok tembakau. Rokok elektrik juga nggak apa-apa. Tapi lebih rekomendasinya juga rokok tembakau ya. Kalau rokok elektrik itu bisa jangka waktunya, jangka panjangnya itu berbahaya buat kesehatan juga. Walaupun juga rokok tembakau juga ada resikonya. Ya intinya semua itu ada resikonya, Mas Bro, Mak Bro, Bapak Ibu. Jadi ini kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Ini hanya kita sharing aja berdua, soalnya ini Mas Jangkringnya sakit, terus teman-teman yang lain juga ada kesibukan, jadi kita sambil sharing konten-konten ya nggak penting ya. Bahasa di desa kami itu namanya ndopok. Ndopok ya. Ndopok. Jadi ngobrol-ngobrol ya, sharing ini ndopok namanya ndopok itu. Mungkin cukup sekian untuk vlog ya, atau hari ini atau konten hari ini. Kan soalnya di podcast pertama Mas Wo juga absen, tapi di podcast kedua ketiga beliau absen. Nah makanya saya tanya kenapa, ya itu karena kita sebenarnya di belakang ini kita punya kesibukan masing-masing. Ya semoga tetap terhibur dan semoga kalau ada yang positif silahkan diambil. ambil yang positif. Nah seperti itu maksud saya, ya maaf kalau saya plegak-pleguk karena saya juga yang negatif jangan diambil. jangan Jangan jadikan tontonan sebagai jangan jadikan tuntunan sebagai tontonan. Tontonan jadi tuntunan. Jangan jadikan tontonan jadi tuntunan. Somasi. Dan jangan hanya sebuah tuntunan hanya jadikan tontonan, tapi dilakukan. Apa yang menurut baik menurut Anda silahkan lakukan, yang tidak baik ya mohon untuk diminimalisir. Seperti itu. Dan sekian vlog Jangkrik Brother untuk versi kali ini. Walaupun tidak ada Mas Jangkrik, cuma ada saya dan Mas Po. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya, komennya semoga yang bagus-bagus ya. Seperti
seperti itu, gini-gini ya. Oh, gini. Oke, selamat malam. Terima kasih, Cangkri Brother. Cut.